Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai manajemen kinerja pada PT Insera Sena. Perkenalkan, nama saya Siti Pertiwi dengan NIM C1B023111 dari kelas R002. Profil singkat dari PT Insera Sena yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi, PT Insera Sena adalah produsen sepeda asal Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 dan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur. Perusahaan ini dikenal secara global dengan merek Polygon Bikes yang telah diekspor ke lebih dari 60 negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Jepang. Fokus utama bisnis PT Insera Sena ini meliputi produksi sepeda gunung, sepeda jalan raya, sepeda lipat, dan e-bike, lalu ada pengembangan teknologi inovatif di bidang sepeda, dan penerapan standar kualitas global dalam proses manufaktur. Sebagai perusahaan dalam jangkauan internasional, manajemen kinerja di PT Insera Sena harus mampu menyelaraskan tuntutan global dengan kondisi lokal, baik dari sisi target produksi maupun pengembangan sumber daya manusianya. Perencanaan kinerja merupakan proses awal yang menentukan arah kerja seluruh unit dan individu dalam organisasi. Pada PT Insera Sena, mereka menggabungkan pendekatan top-down dari strategi korporat dengan pendekatan bottom-up, masukan dari divisi dan tim. Adapun tujuan PT Insera Sena baik secara global maupun lokal. Tujuan globalnya untuk meningkatkan pangsa pasar internasional, khususnya di Eropa dan Amerika Utara. Lalu memperluas portofolio produk dengan inovasi seperti sepeda elektrik dan sepeda karbon. Dan memastikan kualitas dan keberlanjutan sesuai dengan standar internasional seperti ISO dan sertifikasi lingkungan. Adapun tujuan lokalnya untuk meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi dan kelian manufacturing. Meningkatkan kompetensi teknis sumber daya manusianya melalui pelatihan berkala dan sertifikasi, dan mengurangi limbah produksi dan konsumsi energi, mendukung tujuan keberlanjutan secara global. Selanjutnya, ada penyelarasan tujuan, baik dari global maupun lokal tadi. Tujuan global dijabarkan ke dalam KPI, Key Performance Indicator, lokal yang relevan, disusun melalui rencana kerja tahunan dan dikomunikasikan ke setiap departemen. Selanjutnya, yaitu alat yang digunakan. Ada Balance Scorecard untuk mengintegrasikan perspektif finansial pelanggan, proses internal, dan pengembangan. Lalu yang kedua ada cascading objektif. Tujuan perusahaan diturunkan menjadi tujuan tim dan individu. Selanjutnya mari kita bahas penilaian kerja pada PT Insera Sena, metode dan frekuensi penilaian yang terstruktur. Penilaian kinerja pada PT Insera Sena dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berbasis data. Sistem penilaian dikembangkan untuk mendorong kinerja yang produktif, kolaboratif, dan adaptif. Metode penilaian kinerja pada PT Insera Sena, KPI kuantitatif, target produksi, tingkat efisiensi, tingkat cacat produk, dan waktu siklus kerja. Lalu yang kedua ada penilaian kompetensi, inisiatif, kedisiplinan, kerja tim, komunikasi, dan kepemimpinan, khususnya manajerial. Lalu selanjutnya ada 360 degree feedback, khususnya pada posisi manajerial, melibatkan penilaian dari atasan, bawahan, dan rekan sejawat. Dan yang terakhir ada self-assessment, karyawan menilai dirinya sendiri sebagai fleksibel kinerja dan pencapaian. Selanjutnya mari kita bahas mengenai frekuensi penilaian yang dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama dalam bulanan, peninjauan progres produksi dan kualitas unit kerja. Lalu ada yang 3 bulan atau triwulan, review kinerja dan target departemen. Lalu ada yang tahunan, evaluasi menyeluruh untuk promosi, bonus, dan pengembangan karir. Selanjutnya ada teknologi penunjang, sistem HRIS, dan aplikasi manajemen kinerja digunakan untuk pencatatan, pelaporan, dan analisis hasil evaluasi secara digital dan real time. Sekarang mari kita bahas mengenai umpan balik, yaitu komunikasi dua arah yang konstruktif. Umpan balik adalah kunci untuk mengembangkan dan mempertahankan kinerja optimal.
PT Insera mendorong komunikasi yang terbuka, langsung, dan berorientasi solusi antara atasan dan bawahan. Adapun karakteristik dari umpan balik pada PT Insera yang pertama dua arah. Bukan hanya atasan memberikan penilaian, tetapi karyawan juga dapat menyampaikan tanggapan, kebutuhan, dan aspirasi. Lalu yang kedua konstruktif, fokus pada pencapaian dan peluang perbaikan, bukan hanya kritik. Lalu yang ketiga tepat waktu, diberikan segera setelah evaluasi atau saat ditemukan deviasi kinerja. Bentuk dari umpan balik. Yang pertama ada one-on-one session, pertemuan rutin antara supervisor dan karyawan untuk membahas performa. Lalu yang kedua ada daily briefing, komunikasi harian di lini produksi tentang hasil kerja dan masalah operasional. Lalu yang ketiga, forum tim atau evaluasi proyek, diskusi terbuka pasca proyek selesai. Lalu yang terakhir, kotak saran atau survei karyawan untuk menjaring ide dan suara dari karyawan. Adapun manfaat dari umpan balik ini adalah untuk memperkuat hubungan kerja dan kepercayaan tim, juga untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, dan bisa menjadi dasar bagi perbaikan sistem kerja dan pengembangan secara individu. Kesimpulan dari materi kali ini adalah manajemen kinerja di PT Insera dirancang agar selaras dengan strategi global dan kebutuhan lokal, serta didukung oleh sistem penilaian dan komunikasi yang profesional. Tiga elemen utama dari manajemen kinerja pada perusahaan PT Insera ini adalah yang pertama, perencanaan kinerja dengan tujuan disusun dari atas ke bawah dengan penyesuaian lokal. Lalu yang kedua, penilaian kinerja. Metode kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara rutin dan objektif. Lalu yang ketiga, umpan balik. Komunikasi dua arah yang memperkuat kinerja dan budaya kerja kolaboratif. Dengan pendekatan ini, PT Insera mampu menjaga daya saing di pasar global sekaligus memberdayakan sumber daya manusia lokal secara keberlanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.